Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat Bapak Pimpinan SMP Kejuruan Surabaya Jakarta, Bapak Saman BPD yang posisinya masih berada di kantornya. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Satgas Kurikulum dan Kesiswaan. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi ini, pada siang ini saya mencoba untuk menyampaikan informasi kepada Bapak Ibu berupa penugasan. Semoga sedikit atau tidaknya nanti mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kita selawat dan salam terhadap junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja pembelajaran mendalam. Ya, pengertiannya mendalam berarti sesuatu yang berkaitan agar kita telah benar-benar atau kita terapkan benar-benar ya. Di sini ada pola pikir bertumbuh sesuai dengan kemarin Pak Sama sampaikan. Mengapa ini saya ulang? Artinya supaya mendalam, supaya Bapak Ibu ingat kembali apa yang disampaikan oleh Pak Saman kemarin ya. Pola pikir bertumbuh dari growth mindset, ya. Ini adalah merupakan sebuah konsep, ya, di mana nanti mengarah kepada pola berpikir kritis. Jadi mengarah kepada pola berpikir kritis, ini langkah-langkah yang harus Bapak Ibu laksanakan di dalam kelas, ya. Di situ ada ruang lingkup model, ya. Dari ruang lingkup model ini ada 3 kegiatan, ya. Atau 3 bagian. Yang pertama adalah kegiatan, yang kedua bahan bacaan, dan yang ketiga adalah penugasan. Baik untuk kegiatan, ya, yang akan kita lakukan di dalam kelas itu yang pertama sekali untuk prinsip dari pembelajaran mendalam ini adalah memetakan pola pikir. Jadi anak-anak itu mungkin bisa kita kasih tes untuk kita petakan sesuai dengan kemampuan atau pola pikir masing-masing ya. Kemudian memetakan pola pikir dari PPT menjadi PPB ya. Artinya berpola pikir tetap dan menjadi pola pikir bertumbuh. Ini apa yang harus kita lakukan sebagai guru untuk mengubah mindset anak yang PPT itu menjadi PPB? Nah, ini perlunya adanya intervensi ya, intervensi pola pikir. Artinya kita sebagai guru di situ harus bersikap bagaimana sih anak ini supaya mempunyai kemajuan, pola pikirnya berubah. Intervensi itu adalah kita masuk ke ranah anak itu untuk disadarkan ya. Kemudian adanya integrasi karakter ke dalam akademik ya. Integrasi itu mempunyai pengertian ya, kalau nggak salah itu beberapa hal atau beberapa karakter yang masuk pada satuan lingkup akademik. Jadi penggabungan dari beberapa permasalahan yang ada di dalam kelas atau beberapa permasalahan atau anak dalam kelas menjadi ke dalam satu akademik. Jadi dari karakter yang berbeda-beda anak tersebut kita proses di dalam akademik itu. Kemudian yang kelima merancang proyek inovasi. Merancang proyek inovasi berarti dari masalah yang ada dalam kelas kita membuat proyek inovasi. Inovasi apa? Dari permasalahan-permasalahan yang muncul dalam kelas, kita nanti akan, biasanya kalau guru kreatif pasti akan menemukan ide. Oh, ini loh inovasi yang harus saya lakukan kepada anak yang mempunyai permasalahan seperti ini. Jadi ada hal-hal pola pikir kita untuk mengubah anak-anak itu. Ya. Kemudian dari modul tersebut, dari ruang lingkup modul, kemudian bahan bacaannya. Ya, dari bahan bacaan di situ ada konsep pola pikir bertumbuh ya. Ya mungkin bisa kita ambil dari
media atau buku. Kemudian penerapan, di situ ada pembelajaran mendalam ya. Pembelajaran mendalam itu sesuai dengan prinsipnya ya. Sesuai dengan prinsipnya itu berkesadaran, bermakna dan menyenangkan. Berkesadaran, bermakna dan menyenangkan. Bapak Ibu bicara tentang berkesadaran, bermakna dan menyenangkan. Inilah konsep pembelajaran mendalam. Prinsipnya dalam kelas kita harus itu. 3 itu yang harus kita lakukan ya, dengan model atau pembelajaran metode ajar yang sudah kita ataupun RPP yang sudah kita buat harus mencakup prinsip pembelajaran mendalam. Kemudian kreativitas, kemudian pengetahuan nilai dan karakter. Ya, kemudian penugasan. Ya, penugasan ini artinya analisis konsep pola pikir bertumbuh ya. Berarti analisis berarti kita menganalisis bagaimana cara-cara membuat anak itu berpikir PPB. Kemudian RPP, penerapan pola pikir bertumbuh ya. RPP-nya ya menerapkan pola pikir dengan prinsip pembelajaran mendalam. Next Pak Gilang. Kemudian kalau kemarin dari Pak Saman adalah bagaimana menerapkan PPT menjadi PPB untuk kita sebagai guru. Di sini kita guru kepada siswa ya. Kali ini kita akan mempelajari sebuah keterampilan utama yang perlu Bapak Ibu kuasai agar bisa digunakan pada saat berhadapan dengan orang yang menunjukkan atau berhadapan dengan siswa yang menunjukkan orientasi PPT. Ya, pola pikir tetap. Banyak sekali ya PPT itu. Ya males sedih loyo kalau belajar duduk kepalanya nempel di meja, itu PPT. Banyak sekali saya temukan di situ anak-anak kita ya. Kemudian memberikan hasil yang baik sehingga banyak diadopsi. Oh, mohon maaf. Intervensi pola pikir yang diteliti oleh Pers di Universitas Stanford dan terbukti memberikan hasil yang baik sehingga banyak diadopsi oleh banyak kalangan khususnya dalam pendidikan. Intervensi pola pikir ibarat senjata andalan ya bagi Bapak Ibu dalam upaya mengatasi siswa yang berorientasi PTP lewat kemampuan komunikasi efektif seperti dibahas oleh Brock dan Henry dalam bukunya In Other Words Phrases for Grown Mindset. Ini 2018 pada bagian 3. Keduanya penulis menegaskan kekuatan dari pujian proses strategi untuk membangun hubungan yang kuat antara guru dan murid. Oke, di bawahnya ada saat melihat ada murid yang menyerah ketika menemui tantangan atau kesulitan, segera dorong dia untuk mencoba lagi. Baik Bapak Ibu, di sini perlunya pujian proses kepada anak didik kita, bukan pujian pribadi ya. Kalau pujian pribadi itu kamu cantik, kamu gemes, ya. Kamu lucu, itu adalah merupakan pujian-pujian yang bersifat pribadi, tidak akan mengubah anak menjadi, malah akan mengarah ke sebaliknya menjadi PTT. Pujian proses itu artinya pujian yang bersifat membangun, merangsang anak bagaimana setelah dia melakukan sesuatu apa yang kita suruh, kemudian kita puji dengan sesuatu hal yang menarik. Oh, kamu memang pinter, Bapak bangga dengan sikap kamu yang sudah menunjukkan kepada teman-teman kamu bahwasanya kamu bisa. Itu adalah pujian-pujian proses. Ya, pujian-pujian proses itulah Bapak Ibu yang diperlukan di dalam prinsip pembelajaran mendalam ya. Kemudian pada saat murid mau mencoba lagi, segera pujian proses karena telah mau berubah. Lalu jelaskan kepada mereka murid tersebut tentang PPT dan PPB. Dan perbedaan utamanya pada saat menghadapi tantangan dalam pembelajaran. Jelaskan kepada murid bahwa berbuat salah merupakan cara otak untuk belajar dan berkembang.
Baik Bapak Ibu ya, selama ini kita kadang-kadang menjudge anak berbuat salah itu dengan hal-hal yang anak jadi pesimis. Di dalam proses pembelajaran mendalam ini, kesalahan itu adalah sesuatu hal yang lumrah. Tidak boleh kita, kamu ini salah, pokoknya salah itu adalah sesuatu hal yang biasa. Makanya inilah perlunya belajar kamu. Ya, uji terus dengan cara-cara Bapak Ibu yang bisa diberikan kepada anak, walaupun seperti apa, walaupun anaknya, kecuali kalau ABK ya, mungkin itu udah cara kita lain lagi untuk membuat anak itu ya. Next Pak Gilang. Integrasi karakter ke dalam akademik. Integrasi karakter artinya perpaduan dari berbagai macam karakter di dalam satu proses belajar. Next. Seperti kita ketahui bahwa dalam pengalaman belajar terdapat 3 macam pengetahuan yang akan dikembangkan pada tahap memahami ya. Kemudian pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, dan pengetahuan nilai dan karakter. Berdasarkan pengalaman selama ini, seringkali pengetahuan dan nilai karakter terabaikan, khususnya dalam mata pelajaran ya. Khususnya dalam mapel di luar agama dan PKN karena dianggap bukan bagian dari mata pelajaran tersebut ya. Oke, baik Bapak Ibu, kadang-kadang hal yang membuat kita itu kadang-kadang berpola pikiran ini untuk pengembangan karakter anak. Jadi guru mata pelajaran lain tidak menganggap bahwa karakter itu yang perlu untuk mengembangkan karakter anak adalah guru agama dan guru PKN. Ini sesuatu yang tidak perlu terjadi lagi, maka nanti akan disampaikan oleh Pak Wi tentang materi yang telah disiapkan. Setelah mempelajari cara mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke setiap mata pelajaran, mari kita melakukan refleksi menjawab pertanyaan berikut. Oke, hanya sebatas refleksi saja, tidak perlu dijawab, hanya boleh jawabannya dalam pikiran kita aja ya. Bagaimana mempersiapkan proses integrasi nilai-nilai karakter ke dalam materi akademik? Jadi menurut Bapak Ibu apa itu kira-kira jawabannya ya? Proses integrasi untuk nilai-nilai karakter. Apa yang harus dilakukan? Kegiatannya apa yang harus dilakukan? Kemudian bagaimana mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh Bapak Ibu dalam proses integrasi nilai karakter yang selama ini jarang bahkan tidak pernah. Saya ulangi, bagaimana mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh Bapak Ibu dalam proses integrasi nilai-nilai karakter yang selama ini jarang bahkan tidak pernah dilakukan. Nah, itu jawabannya ada pada Bapak Ibu semua, pada kita semua. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari murid agar proses integrasi nilai karakter bisa dilakukan dengan baik. Nah, itu bagaimana? Ya. Next. Merancang proyek inovasi ya. Berarti sesuatu rancangan ini biasa berdasarkan pengalaman belajar ya, di mana kita temukan suatu permasalahan di dalam kelas, kemudian perlu adanya rancangan proyek inovasi. Seperti yang disampaikan oleh Meta dan Pine dalam bukunya Insert of Deep Learning 2019. Pembelajaran mendalam adalah kombinasi 3 komponen, yaitu mastery, identity, dan kreatif ya, khususnya untuk creativity. Kedua, penulis mempertegas dengan istilah innovative thinking. Kreativitas dan inovasi adalah 2 aktivitas yang akan selalu bersama, sebab ada sebuah formula menunjukkan keterkaitan inovasi, kreativiti, implementasi. Tepat sekali, inovasi adalah kreativitas yang diimplementasikan.
Jadi tidak bakal ada inovasi tanpa kreativitas. Dalam pelatihan ini kita akan belajar bagaimana melakukan inovasi di tempat kerja. Oke, ini hanya sebatas informasi saja bahwasanya benar sebuah inovasi tidak akan ada apabila kita tidak mau berusaha untuk mencari hal-hal yang kita jadikan hal yang baru untuk pembelajaran. Next. Nggak masuk ke kamera. Ada kan lagi? Nggak dari tadi Pak Gilang. Baru ngecek itu. Udah nyiapin video nggak ke video lagi. Nah itu. Udah. Cocok di situ. Tadi nggak kena dong. Enggak. Cuma tangannya doang itu. Ini masuk ke dalam, masuk konsep dan kerangka kerja pembelajaran mendalam ya. Dari kerangka kerja berarti persiapan apa saja yang harus kita siapkan untuk berdiri di depan kelas ya Bapak Ibu. Dengan mempersiapkan di sini modul ini mencakup konsep pembelajaran mendalam, meaningful learning ya. Maaf ini lidah Jawa jadi kalau Jawa Medan kagum ya. Meaningful learning ini adalah ya, proses pembelajaran mendalam di mana pemahaman informasi yang baru itu dikaitkan dengan informasi dengan keilmuan anak ya. Meaningful learning ya, artinya belajar mendalam agar menemukan pembelajaran mendalam ini keterkaitan antara informasi yang baru yang diterima anak dengan pengetahuan yang anak itu miliki. Jadi apabila informasi itu baru, kemudian anak mempunyai kemampuan ilmu yang baru juga, pasti ini akan melekat kuat. Artinya bersinergi ya. Mindful learning, keterlibatan artinya dalam pembelajaran siswa ya. Itu keterlibatan aktif. Jadi guru hanya sebagai fasilitator saja, tidak menjadi penceramah ya seperti Tempo Doeloeh ya, gua Sriwa. Tempo dulu begitu. Kemudian joyful learning, relevansi pembelajaran, keterkaitan antara belajar anak dengan zaman ya. Kemudian prinsip pembelajaran mendalam, berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Baik Bapak Ibu, jadi dalam kita menerapkan pembelajaran kepada anak, 3 ini yang harus kita pegang kuat ya Bapak Ibu ya. Berkesadaran artinya anak itu harus sadar bahwa harus siap dan sadar akan apa yang dia terima dan apa yang akan guru sampaikan. Dan dia harus menyadari, oh saya itu butuh ini, saya itu perlu ini ya. Itu prinsip belajar berkesadaran. Nanti akan ada sedikit contohnya. Kemudian bermakna, dari proses pembelajaran mempunyai makna. Oh, dari kegiatan belajar tadi maknanya adalah untuk ini, kan gitu. Jadi modul ajar kita ini mencakup baik dari praktik pedagogik, lingkungan pembelajaran, kemitraan pembelajaran, pemanfaatan digital. Nah, ini 3 inilah sangat pokoknya merujuk pada kesadaran, bermakna dan menggembirakan. Apapun judul materinya dan tujuan pembelajarannya apa, ya. Kemudian ada pengalaman belajar. Ini pengalaman belajar artinya di sini ada urutan ya, apa yang akan diterima oleh anak ya, yaitu yang urutannya adalah memahami, aplikasi dan merefleksi ya. Ini kaitannya 3 ini adalah mengarah kepada pola berpikir kritis juga ya, seperti taksonomi Bloom. Tapi ini 3 ini diambil dari siapa Pak? Ingat nggak Pak? 3
tokoh siapa dari mana, memahami aplikasi, merefleksi itu kemarin lupa ya siapa, oh Mister Pulan, tapi bukan Pulan orang Jawa, itu orang mana itu ya, Mister Pulan, dia namanya Mister Pulan bukan si Pulan. Kemudian kerangka belajar mendalam, berarti di modul ajar Bapak Ibu ya, ini mencakup praktik pedagogisnya ya, kemudian lingkungan, ada praktik pedagogis, artinya baik itu dari pembukaan, kemudian kegiatan inti, pertanyaan pemantik. Nah ini mencakup ini, jangan lupa harus ada pertanyaan pemantik, harus ada, kemudian mengkaitkan pelajaran yang lalu dengan sekarang itu harus ada ya. Kemudian lingkungan pembelajaran di mana tempat belajarnya untuk materi, umpamanya contohnya saya materi bahasa Indonesia membuat cerpen, tempatnya kira-kira di mana? Ya mungkin di dalam kelas saja ya, atau perpus. Kalau Bapak Ibu guru MIPA mungkin tempatnya dipakai sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Apa kira-kira yang mau dicapai, tempatnya silakan. Jadi tidak boleh di dalam kelas saja Bapak Ibu, itu dalam modulnya, modul ajarnya itu diterangkan tempat lingkungan pembelajarannya di sini, di sini ya Pak ya. Nah, kemudian kemitraan pembelajaran, kemitraan berarti orang atau tempat lain atau orang lain yang bisa kaitannya menjadi mitra pembelajaran. Umpamanya di sini IPA membuat praktek telur asin, boleh itu dilibatkan pedagang. Kemitraan pembelajaran dari pedagang ya, setelah telur asin jadi, nah itu bisa dijual oleh pedagang, itu salah satu ya. Boleh kemitraan dengan guru ya. Kemudian pemanfaatan digital jelas, berarti apa-apa yang akan kita gunakan dalam proses kegiatan belajar IT atau yang lain. Next, Pak Lina. Ya ini dimensi profil lulusan. Nah ini 8 dimensi profil lulusan. Ini kalau bisa nyanyi ini, ya. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewarganegaraan, kreativitas, kewargaan, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, dan penalaran kritis. Ya ini adalah dimensi profil lulusan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional ya. Ini diambil dari tujuan pendidikan nasional nih ya, keimanan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan. Nah ini pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta perbedaan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ya, jadi dimensi profil lulusan ini diambil dari tujuan pendidikan nasional. Next. Nah, ini ada prinsip dan pengalaman belajar Bapak Ibu. Nah, di sini ada satu contoh ya. Suatu pagi, Ibu Rini, guru IPA, memulai pembelajaran dengan menjelaskan materi sumber energi dan penggunaannya menggunakan buku paket. Bu Rini menulis di papan tulis dan menjelaskan dengan rinci pengetahuan energi, macam-macam energi, sumber energi, perubahan energi, manfaat energi, dan penghematan energi. Selanjutnya, murid diminta mencatat pada buku dan menjawab soal-soal pada lembar LKS, termasuk di dalamnya terdapat soal tentang penghematan energi di rumah dan sekolah. Namun, ironisnya, setelah kelas selesai dan murid pulang, mereka membiarkan lampu kelas tetap menyala, pendingin di ruangan juga tidak dimatikan. Ini
bukan kejadian baru. Hampir setiap hari sekolah tersebut terlihat terang benderang, bahkan saat ruangan kosong. Saat ditanya mengapa tidak ada yang mematikan lampu atau pendingin ruangan, ada murid yang menjawab, itu kan tugas penjaga sekolah. Ironisnya, di rumah pun anak-anak melakukan hal yang sama. Mereka sudah belajar tentang penghematan energi, namun tidak memiliki kesadaran untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau menurut Bapak Ibu ini prinsip pembelajaran ini termasuk apakah mencakup pada berkesadaran, bermakna atau menyenangkan, Bapak Ibu? Berkesadaran, karena memang tujuan dari pembelajaran di sini adalah bagaimana cara menghemat energi. Jadi dia mengambil prinsip pembelajaran mendalam yang pertama, yaitu tentang penghematan energi, yaitu berkesadaran. Berkesadaran bagaimana menghemat energi. Kalau kita kaitkan pada proses pembelajaran bermakna, bisa saja Bu, materinya apa, kemudian hal-hal yang bisa dilakukan untuk belajar bermakna itu apa-apa saja. Kita sendiri dalam pembuatan modul ajar itu diaplikasikan ya. Kemudian bagaimana menyenangkan, kegiatan apa yang mengarah kepada hal-hal yang menyenangkan, tapi pada prinsip KBM ya. Next, kerangka pembelajaran mendalam. Next, nah ini prinsip dan pengalaman belajar dalam pembelajaran mendalam. Nah ini prinsip-prinsip pembelajaran mendalam meliputi 3 aspek ya: berkesadaran, memakna, meaningful, menggembirakan, joyful, mendalam. Ya ini sudah. Next. Oke, baik Bapak Ibu, menekankan pengalaman belajar. Baik, pengalaman belajar itu disusun berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian pengalaman belajar yang disusun menggambarkan penggunaan prinsip kesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kesesuaian aktivitas dan alur proses pembelajaran, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan berdasarkan apa yang saya terima pada kegiatan di LPMP kemarin ya. Secara kebetulan di LPMP itu tugasnya hanya membuat LK latihan. Terus untuk pengimbasan ini kami mencoba untuk membuat rangkuman menjadi PPT. Mungkin ada yang mau tanya. Ya, lanjut ya. Lanjut saja untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Fatimah Rahman.